Oke, itu tadi sekilas tentang profile company profile kita, business network, dan di sana juga tadi banyak tentang Techno Village. Kalau tadi teman-teman lihat, Techno Village itu salah satu office kita yang berada di samping-sampingnya itu lapangan golf. Itu sangat cozy sekali, dan biasanya teman-teman mahasiswa sih banyak yang berkunjung ke sana. Jadi misalnya kayak study tour, pengen lihat-lihat gimana sih data center bisnet, gimana space di bisnet itu. Jadi teman-teman buat update teknologi di sana sangat bagus tempatnya gitu. Oke, balik lagi ke topik. Saat ini mungkin kita akan bahas tentang teknologi 5G. Tapi 5G kita lebih ke Wi-Fi. Nah, apa sih itu bisnet Wi-Fi gitu kan? Nah, bisnet Wi-Fi itu merupakan sebuah layanan turbo dari Wi-Fi. Jadi kalau biasanya kita cuman Wi-Fi yang kita bisa rasakan itu cuma 2 mega, 5 mega, 10 mega. Tapi di sini bisnet itu bisa sampai dengan 100 Mbps gitu. Jadi benar-benar sangat cepat dengan teknologi yang 5G tadi. 5G itu apa? Nah, jadi 5G itu merupakan generasi kelima dari si Wi-Fi. Kalau misalnya teman-teman tahu ada Wi-Fi A, B, G, N gitu kan, yang paling terbaru saat ini kan yang kita tahu mungkin N ya, sekitar 300 Mbps gitu. Nah, cuman kita di sini mengadopsikan teknologi 5G yaitu tipe AC, 11 AC. Nah, dari disitulah kita menembus batas yang namanya gigabyte. Jadi kalau beberapa dekade yang lalu itu susah gitu kan untuk menembus ke gigabyte, tapi dengan adanya teknologi 5G ini dari Wi-Fi sendiri itu bisa menembus batas 1 gigabyte gitu, melebihi 1 gigabyte gitu. Nah, kelebihan dari 5G sendiri apa gitu kan? Bekerja di frekuensi 5G 5 GHz gitu kan. Kenapa? Jadi lebih clear dari interferensi. Mungkin kita sekarang kan banyak device-device yang bisa via Wi-Fi semua gitu kan. Kita bisa nge-remote AC, kita bisa nge-remote TV, kita bisa nge-remote radio via Wi-Fi aja sekarang, banyak gitu kan. Nah, dengan adanya gigahertz baru ini, frekuensi baru ini, jadi intervensi yang dari device-device yang banyak itu lebih dikesampingkan lah gitu. Jadi lebih clear. Jadi teman-teman bisa lebih powerful gitu menikmati internet atau data itu sendiri gitu. Kemudian kelebihannya ya teknologi beamforming. Jadi kalau misalnya kita tahu hotspot atau wifi itu kan biasanya radius ya, mainnya radius. Jadi yang sekitar ada di mana device wifi penyebar itu sendiri radiusnya berapa, itulah yang bisa kita tangkap. Sedangkan kalau dari teknologi 5G ini dia langsung to the point ke device gitu. Jadi device-nya di daerah mana, langsung ke sana nyebar kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, channelnya lebih besar. Dia menggunakan 80 MHz. Nah, membuat bandwidthnya yang bisa kita deliver juga lebih besar. Jadi makanya tadi bisa tembus sampai 1 gig gitu kan, 1 giga. Nah, mungkin di sini ada tabel yang di bawah di gambar ketiga gitu kan di sini. Kenapa bisa bandwidthnya lebih besar? Karena paket-paket yang dikirim juga bisa lebih besar gitu, pecahan-pecahannya. Nah, kayak kita tahu kedepannya wifi itu bisanya buat apa aja gitu kan. Jadi bukan cuma buat internetan doang gitu, tapi bisa buat mesin cuci dan lain-lain gitu. Nah, bisa juga di mobil ada wifi. Kayak kita tahu sekarang banyak mobil pintar gitu kan. Nanti kedepannya mobil itu nggak perlu kita setirin lagi. Jadi cuman dia bisa langsung otomatis mau kemanapun kita tuju gitu. Itu feature dari wifi itu sendiri. Nah, bagaimana sih kita ngebangun bisnis wifi ini gitu kan? Kita yang pasti didukung sama core network support yang sangat canggih. Kayak misalnya di P-router itu kita menggunakan Cisco seri 7000, seri yang besar gitu, yang trafficnya bisa sangat besar di sana. Mungkin kalau teman-teman di sini pernah nge-lab Cisco atau belajar Cisco, biasanya itu kan routernya seri 2000, switchnya paling seri 2000 juga 22950 gitu kan, router 2600. Nah, di sini kita menggunakan kapasitas besar, itu pun masih di branch. Untuk di Jakarta di main kita itu lebih gede lagi perangkatnya gitu. Nah, kita di sini memang bisnet sendiri concernnya itu lebih ke fiber optik. Jadi kayak tadi di company profile kita juga, kita kalau bisa semuanya fiber optik gitu kan. Nah, kenapa fiber optik? Lebih apa ya, lebih reliable gitu, terus lebih cepat juga, kecepatan cahaya kan, mainnya kecepatan cahaya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kecepatan cahaya gimana, cepat banget gitu kan, kayak gitu. Nah, ini core networknya P-router. Nanti kita dari situ
Perangkat situ kita nanti main ke OLT. Di sini saya sekaligus juga share mungkin ke teman-teman device network itu seperti apa. Nah, ini OLT, online transfer layernya. Ini untuk yang nyebarin si optik-optik ini ke berikutnya di distributionnya. Nah, dari tadi ada core network, di sini kita ada distribution network supportnya. Nah, yang itu ada rumah kabel. Dari yang OLT tadi itu larinya ke rumah kabel. Rumah kabel itulah tempat serat-serat optik kita berkumpul gitu. Tempat serat-serat optik kita berkumpul. Dari sana nanti baru masuk ke namanya drop point yang suka ada di tiang-tiang. Kalau misalnya teman-teman mau mengidentifikasi infrastruktur kita gimana, itu cari aja tiang yang ada list kuning di atasnya. Jadi kalau ada gambar hitam gini itu ada yang itu namanya drop point. Disitulah dari RK menyebar ke si drop point itu. Nah, dari drop point ini kalau misal kita berbicara tentang infrastruktur FTTH, fiber to the home, dan BISNet merupakan salah satu perusahaan pertama yang mendeklarasikan FTTH di Indonesia gitu, fiber to the home. Nah, dari drop point ini berupa fiber optik, kabelnya kecil, mungkin nanti ada rekan kita Rian yang bakal nunjukin juga ke ONU, Optical Network Unit. Nah, ini biasanya yang sampai ke pelanggan gitu. Nah, cuman kalau untuk di WiFi sendiri itu ada tambahan ininya lagi, infrastrukturnya lagi gitu. Tapi tetap kita supportnya via fiber optik gitu kan. Nah, kayak misal WiFi itu sendiri kita ada yang indoor, ada yang outdoor. Yang indoor sendiri biasanya kita banyakkan di building, office building. Jadi kita bekerja sama dari BISNet support ke engineering roomnya si gedung tersebut. Nanti dari engineering room itu kan biasa di basement. Dari basement itulah mungkin dari, mereka nyebarin WiFi-nya itu kemana. Dari WiFi itu yang kita install di tempat-tempat tertentu baru bisa diakses sama customer atau sama klien gitu ya. Nih sampel dari indoor instalasi, misalnya di atas atap kayak gitu. Itu untuk yang indoor. Nah, kalau untuk yang outdoor, kebetulan yang di Palembang ini kita lebih fokus saat ini sih, bukan fokus ya, baru adanya itu yang di outdoor. Jadi di BKB. Nah, ya di situ jadi kalau misalnya teman-teman mau nyobain nih BISNet WiFi gitu kan, sambil jalan-jalan ke BKB makan mie tek-tek gitu, karena itu boleh gratis. Untuk yang trial kita bisa dapat akun gratis, teman-teman bisa nyobain di sana. Experience gimana menggunakan BISNet WiFi. Itu kita ada akses point di sana outdoor. Nah, contohnya akses pointnya yang hitam ini. Nah, ini tipenya Ruckus. Kita ambil dari Amerika. Itu kalau nggak salah dari info dari project, satunya 30 juta, benar ya? Salah, satu bijinya itu 30 juta kita pasang di sana. Kalau misalnya teman-teman main di BKB gitu kan, ngecek performan dari WiFi, nah mungkin performan paling tinggi dari WiFi yang ada di sana itu punya BISNet gitu, dari produk-produk kompetitor gitu. Nah, ini salah satu contoh topologi BISNet WiFi. Tadi habis dari kita ngomongin OLT, drop point, RK, ONU gitu kan. Nah, ini topologinya. Jadi dari di sana itu ada yang namanya power inserter. Power inserter itu bentuknya seperti itu. Nah, itu untuk menggabungkan powernya tadi, mendapatkan power untuk ke perangkat kita. Ada yang nanti ada perangkat PoE yang besar itu yang paling ujung, power over Ethernet. Di sana tempat inilah penggabungan antara si ONU tadi dengan si access point ya. Nah, gitu. Penggabungannya di sana. Nih, PoE, ini AP yang itu ada tanda AP merupakan access point. PoE itu power over Ethernet-nya gitu. Jadi si access point-nya ini nggak butuh colokan listrik. Jadi listriknya itu udah langsung diterima dari power over Ethernet-nya itu gitu. Nah, ini contoh dalamannya. Di dalam PoE itu mungkin bisa ditunjukin sama Rian. Nah, mirip seperti digambar di slide saya gitu kan. Nah, itu dalamnya seperti itu. Nah, itu kan kosong. Nah, itu nanti di dalam yang kosong itu bisa diisi sama ONU tadi, Optical Network Unit gitu di situ. Jadi sama seperti pada gambar gitu. Nanti dari ada input FO-nya lari ke ONU, terus nanti ada keluaran RJ45-nya itu yang ke access point kayak gitu. Nah, ini untuk topologi dari ONU ke access point-nya gitu. Dari traffic internet itu semuanya dari ONU dulu. Soalnya kan semua yang tadi misalnya kita ngomongin internet ada di core network tadi, router baik itu routingan BGP, traffic dan sebagainya itu di sana. Untuk pengalir internet itu ada di ONU. Itu yang hitam itu kecil. Nah, itu ONU. Mungkin kalau teman-teman mau lihat aslinya
gitu kan. Nah, di dalamnya itu juga nanti ada selingan untuk fiber optiknya gitu. Di situ fiber optiknya lari ke situ, dari situ udah internetnya masuk, baru masuk ke PoE gitu. Dari PoE nanti disebarkan ke access point. Nah, ini contoh misalnya kalau teman-teman pengen lihat, oh jalan-jalan gitu kan, gimana sih bentuk kalau misalnya udah terpasang gitu kan. Nah, ini PoE nya itu biasanya kita taruh dikaitkan pada seling gitu, kabel kasih atau fiber optik itu sendiri. Nah, kita ada dua jenis access pointnya. Jadi yang cakupannya luas, ada juga yang cakupannya jauh. Jadi yang kayak misalnya di sini ada 30 derajat itu lebih ke jaraknya itu lebih jauh gitu. Sedangkan untuk yang 120 derajat itu lebih ke menyebar, lebar kayak gitu. Nah, bagaimana kita mengoperasikan si Bitset Wi-Fi itu sendiri gitu kan. Nah, kita ada monitoringnya. Contohnya saya contohin gitu. Misalnya ini kita ada software monitoringnya, kita lihat di sini ada trafficnya gitu kan, berapa orang yang connect ke access point sana gitu kan. Access pointnya gimana, ada kendala nggak, hidup matinya, kita dari situ gitu untuk ngeceknya. Nah, ini misalnya ada siapa-siapa aja yang connect ke sana, kita bisa tahu itu dari device apa, entah itu dari Android, entah itu dari iPhone atau itu dari laptop, itu kita tahu di sana. Ada MAC-nya yang kita tangkap di sana kayak gitu. Nah, untuk kita sendiri kan ada Bitset Hotspot yang saya bilang tadi free gitu kan. Itu memang bisa diakses siapa saja. Misalnya kita berada di cakupan di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyoba tadi sambil nyobain Mi Tek gitu kan, silakan cobain di sana. Nanti ada tata caranya di belakang juga gimana cara aktifnya. Nah, ini salah satu banner nih di public space. Nah, nanti ada teman-teman marketing, kalau misalnya di sana tiba-tiba ada space kayak gini gitu kan, ada orang-orang sangat percaya diri gitu promosikan Bitset Wi-Fi karena memang kita tahu produk kita. Nah, itu contohnya gini gitu. Nah, fitur Bitset Wi-Fi sendiri itu nggak perlu ada perangkat tambahan, cukup kayak apa yang ada di device kita gitu. Jadi kan tadi saya ngomongin 5G harus AC gitu kan, enggak. Jadi untuk 5G sendiri itu bisa dioperasikan dengan yang ada pada device kita. Kan mungkin keterbatasannya itu tadi gitu kan, device kita cuma support mungkin cuma 10 mega atau berapa gitu. Untuk bisa tembus ke 100 mega itu butuh device yang khusus gitu. Nah, itu nggak ganggu pulsa kita, nggak ganggu jaringan kita, sama kayak teman-teman kalau pakai wifi itu kan nggak ada hubungannya sama jaringan selulernya gitu. Nah, terus kelebihannya itu 2 in 1. Jadi kalau teman-teman misalnya punya beberapa device, itu akun kita itu bisa dipakai di 2 gadget gitu. Jadi nggak perlu 1 gadget 1 akun, aduh ribet gitu kan. Rata-rata kan sekarang megang 2 handphone gitu kan, satu ini gitu. Nah, mungkin ini perbandingannya Bitset Wi-Fi versus Wi-Fi internet service yang lain. Nah, kita sama nasional, cuman mungkin di speednya berbeda. Speednya kalau kompetitor itu yang kayak saya bilang itu cuma bisa 1 mega, maksimal 20 mega, tapi kita bisa sampai support ke 100 Mbps. Mungkin dari segi price-nya juga gitu kan, per jamnya berapa, kalau kita kuotanya langsung sebulan gitu. Jadi sangat-sangat terjangkau misalnya teman-teman mau nyobain gitu. Nah, Bitset Wi-Fi sama mobile internet service yang versi kuota. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, waduh, rata-rata smartphone misalnya teman-teman langganan pulsa per bulan misalnya 2 giga gitu kan, tiba-tiba pertengahan bulan udah habis gitu kan. Habis terus kadang lemot, apalagi kalau misalnya lagi enak-enak download aplikasi baru, lagi main di Instagram, tiba-tiba lemot tuh kan ngeselin banget gitu ya. Nah, jadi gitu bandingannya. Ada yang CDMA F2 4G LTE, dan saat ini yang paling jauh itu yang 4G LTE sekitar 70 mega. Nah, kita bisa mengklaim sampai 100 mega. Nah, coverage area mungkin untuk di Sumatera khususnya Palembang mungkin memang belum terlalu besar, masih di spot-spot rapi gitu kan, tempat-tempat teman-teman suka hangout, kumpul-kumpul rame-rame. Nah, saat ini di BKB, kalau untuk di daerah Pulau Jawa udah sangat banyak, ada sekitar sekarang penggunanya ada ratusan ribu nggak salah yang pakai Bitset Wi-Fi. Nah, ini saya tunjukin salah satu kita ngetes Bitset Wi-Fi nya gimana. Nah, nanti misalnya kita di
BKB nih ada ketemu, wah bisnet wifi connect gitu kan, nanti dia akan muncul aplikasinya itu, aplikasinya langsung ke sini, kita udah punya akunnya apa belum gitu kan, nanti daftar, biasalah kita daftar email atau sebagainya, masukin email, nanti kita dapat akun, nomor HP kita berapa gitu. Nah nanti nextnya seperti ini, dapat konfirmasi ini registrasi vouchernya gitu kan gimana. Nah seperti itu. Nah untuk lebih jelasnya nanti detail-detail kita mau tahu kita ada servis apa aja, bisa ke website kita gitu. Itu aja sih paling dari saya untuk share itu. Untuk teman-teman misalnya mau nanya terkait misalnya jaringan, nggak harus detail di bisnet wifi, itu kita sangat terbuka, silakan. Kita kayak saya bilang tadi, kita di sini share aja, teman-teman belajar, saya juga belajar, di teman-teman di sini juga sangat antusias misalnya bisa memberikan informasi buat teman-teman sekalian gitu. Oke. Terima kasih, silakan Pak Guntur. Ya, terima kasih Mas. Ya, kalau ada yang mau tanya silakan. Mungkin 3 pertanyaan dulu. Ya, siapa yang mau tanya? Angkat tangan. Teknologi Wi-Fi. Ya, kemarin yang sudah belajar sistem mobile net kabel ini. Ya. Ada yang mau tanya enggak? Hah? Masa di jaringan enggak ada yang mau tanya jaringan? Patut dipertanyakan ini jaringan. Hah? Ya mesem-mesem ini mana nanya. Ya. Nah, itu ditambahin lagi. Ada ininya, ada dopingnya, kita kasih hadiah. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Ayo. Ada yang mau nanya enggak? Tanyalah. Hah? Nah, ini. Apa nama ditunjuk ya? Mau nanya. Tunjuk aja. Biasanya ditunjuk Mas kalau mau nanya itu. Oh. Oke. Sikcen. Terima kasih Pak Guntoro. Nama saya Ricky, Mas. Di sini saya mau bertanya ya. Di slide tadi saya lihat itu ada rumah kabel, ada terminalnya untuk fiber optik segala macam ya. Sedangkan Mas jelaskan di sini ada bisnet, yaitu aplikasi WiFi ya. Itu. Yang saya mau tanyakan di sini, bisnet itu produknya WiFi atau FTTH, fiber to the home gitu kan? Setahu saya sih kalau rumah kabel itu ada kabel optik itu FTTH ke fiber to the home, bukan untuk WiFi sendiri kan? Jadi, untuk kecepatan mencapai dengan 100 Mbps, benar Mas? 100 Mbps. Saya bingung Mas, 100 Mbps itu bisa didapat dari mana gitu kan? Soalnya setelah saya lihat-lihat ke belakang, mentok-mentok di situ adanya 10 Mbps gitu aja. Itu aja sih Mas. Bisa dipahami Mas? Mungkin yang lebih ke mentok-mentok 10 Mbps itu maksudnya tes di mana atau ada ini dengan produk kita gitu. Ini sih bukan produknya dari bisnis sih, bukan. Anggap aja tetangga sebelah sebut saja bunga ya. Nah, itu. Sebut saja bunga itu. Tetangga sebelah saya tes sendiri di tes speed gitu kan di internet. Itu mentok-mentoknya berapa ya? 5 sampai dengan 10 Mbps. Ya, kebayanglah kecepatan 5 sampai dengan 10 Mbps ya Mas ya. Kalau 5 sampai dengan 10 Mbps aja udah cepet, gimana kalau 100 Mbps Mas? Bisa kalau 1 giga tuh cuma 1 menit kita download gitu Mas. Nah saya mau tahu aja itu 100 Mbps itu kita bisa dapat dari mana gitu kan? Apa emang udah teruji atau gimana? Itu aja Mas, terima kasih. Boleh Mas langsung dijawab. Jadi pertanyaannya tuh rumah kabel tadi hanya FTTH atau bisa WiFi juga, sama bagaimana sih 100 Mbps tuh benar-benar 100 Mbps atau bisa kurang seperti itu. Ya, dengan Mas Riki tadi ya.
Oke, pertanyaannya bagus banget. Sebenarnya nanya jangan susah-susah mas, nanti saya nggak bisa jawab. Jadi gini, ya rumah kabel, kita memang fokusnya pertama di fiber optik. Produk kita banyak. Kita diawali memang dari internet dan itu fiber optik, fiber to the home yang pertama. Dengan perkembangan bisnis kita banyak main di ujungnya ke broadcasting juga. Kita punya kapasitas sangat besar nih. Sayang kalau nggak dioptimal. Kita main ke TV juga. Kita punya space data center juga. Jadi memang ada satu scope yang sebenarnya masih berhubungan. Ujung-ujungnya masih di IT gitu kan. Nah, data center. Nah, seperti tadi kalau misalnya kenapa jatuhnya ujung-ujungnya ke WiFi. Nah, kayak tadi ada di slide saya juga, itu distribution dari core network kita itu tetap optik sampai ke si PoE-nya itu optik semua. Dari router yang Cisco tadi 7600 misalnya 7000 masuk ke OLT itu optik, masuk ke RK juga optik, masuk ke PoE juga optik gitu kan. Gimana ya, ada boleh papan tulisnya ya mungkin biar lebih sampai. Oke, sambil nunggu papan tulis mungkin untuk yang masalah speed kita udah teruji apa belum gitu kan. 5 mega aja udah kenceng, 10 mega aja udah kenceng. Mungkin gini mas, kalau misalnya lagi iseng-iseng, mas mungkin bisa ke kantor kita gitu kan. Ke kantor kita, kalau misalnya mas pengen nyobain 20 mega, itu kita free. Kita bisa bukain di sana kalau mas pengen experience 20 mega gitu. Kita ada akun di sana, bisa sampai support sampai 20 mega. Mas bisa nyobain sendiri bener nggak 20 mega gitu kan. Kalau untuk 100 mega mungkin tergantung device-nya. Kadang susah gitu kan, device buat nyampe 100 mega. Butuh device-device yang benar-benar bagus. Kayak misalnya laptop, kita bilang support sampai 1 giga. Kayak ada UTP kategori 6, itu sampai 1 giga. Percuma UTP-nya bisa 1 giga tapi laptopnya nggak support 1 giga gitu kan. Rata-rata laptop cuman sampai 100 mega. Nah, butuh device-device yang memang spesial. Kayak kita mau ngalirin 1 giga, butuh Lenovo yang ThinkPad. Kayak gitu-gitu. Untuk experience-nya mungkin mas bisa nyobain set wifi-nya, atau buat misalnya lebih greget lagi silahkan datang ke kantor mas. Gitu. Bisa nyobain di sana. Mengenai hubungan RK tadi ya. Oke. Dari nah, kita kan seluruh traffic internet dan sebagainya itu dari core-nya pasti ada intinya gitu. Itu dari si router. Dari router ini kita ngaririn traffic ke transportnya. Ini layer 2. Mungkin kalau teman-teman belajar jaringan gitu kan. Di OLT. OLT ini pusat fiber optik kita semua. Itu penyebarannya di sana, di OLT ini. Dari OLT ini yang kita lari tadi ke si RK. Itu kan dari RK, rumah kabel. Semuanya pusatnya di sana untuk yang ke infrastruktur jaringan ke lapangan gitu ya. Dari RK ini masuk lagi ke yang kecil-kecil gitu kan, ke DP. DP ini perbandingannya 1:8.
Nah, jadi satu core network dari si RK itu bisa masuk ke si DP, dan dari DP ini dipecah lagi bisa ke 8. Jadi kalau misalnya satu core itu bisa di split gitu kan, bisa kayak switch lah, dari satu interface bisa jadi banyak interface yang bisa connect ke sana gitu. Split. Nah, di DP ini 1:8. Nah, dari si DP ini ujungnya ke ONU. Kita memang basicnya pertama FTTH. Gitu kan? Habis di ONU gitu kalau FTTH. Nah, kita karena bisnis terus berkembang, teknologi juga terus berkembang gitu. Dari ONU ini ternyata bisa lagi nih dipecah gitu. Untuk ke TV. Dari ONU ini juga bisa dipecah lagi ke WiFi tadi. Nah, dengan adanya perangkat-perangkat tambahan tadi. Ada si PoE ini, ada ujungnya nanti lari ke si Ruckus, akses pointnya tadi, akses pointnya mahal tadi. Nah, mungkin itu kalau yang WiFi kan udah kelihatan jelas ya. Kalau yang TV sendiri gimana? Kalau TV dari ONU ini dia masuk ke namanya perangkatnya ONB. Itu gede lagi perangkatnya. Di ONB itu ini ONB. Dari ONB ini itu combiner lah ibaratnya, yang menggabungkan signal internet dihubungkan sama signal TV. Nah, frekuensi itu kan kalau misal berbeda frekuensi pasti nggak akan bentrok gitu kan. Beda frekuensi nggak bakal bentrok. Karena itulah di combining sini itu bisa digabungin internet plus kabel TV gitu. Mungkin berat jadinya kan bahasannya, tapi kira-kira kayak gitu. Nah, gitu. Dari si ONU ini sendiri. Untuk yang masalah kapasitas kecepatan itu harus dicobain sendiri gitu kan. Kalau kita bilang kalau kita belum ngerasain gitu bullshit lah ibaratnya gitu kan, nggak mungkin kebukti gitu. Mungkin itu sih. Ada lagi? Udah kejawab semua belum Mas Riki, atau masih ada yang kurang puas? Ya. Terima kasih Mas. Sedikit saya mengerti masalah router, terus router ke OLT, ke RK, ke DP, dan terakhir ONU ya. Untuk bisnis sendiri saya tanya, cek satu. Untuk bisnis sendiri Mas ya. Halo, cek. Hilang sinyal Pak. Cek. Untuk bisnis sendiri sebelumnya pernah ganti nama nggak sebelumnya? Kan ini kan langsung ke optik. Setahu saya sih kalau untuk jaringan itu dia dari koaksial terus baru ke optik gitu kan. Atau bisnet ini langsung apa ya? Langsung berdiri dengan nama bisnet gitu. Atau sebelumnya kayak Telkom kan sekarang dia pakai IndiHome ya. Nah, sekarang dia IndiHome, kemarin di SPD. Nah, untuk bisnis sendiri sekarang bisnet, kemarin apa gitu? Cek waktu make kabel koaksial dia itu produk yang kemarin gitu. Soalnya yang namanya bisnet kalau agak maju sini lah. Halo. Untuk bisnis sendiri sepengetahuan saya Kak ya, untuk di Palembang ini baru kan Kak ya. Tapi maksud saya banyak orang yang nggak tahu bisnet itu apa ya. Seenggaknya apa sih latar belakang bisnet kemarin tuh bisnet ini perusahaan apa sih? Apa dari Telkom, apa dari MNC, apa dari Persmedia gitu kan. Gitu aja sih Mas. Makasih Mas. Oke. Bisnet dari awal berdiri memang namanya bisnet. Pertama itu karena memang bisnisnya internet. Itu bisnet dari awal. Mungkin kalau yang tadi ada Speedy, kalau dari Telkom ada Bisnet Home, itu sebenarnya nama produk. Perusahaannya tetap Telkom gitu kan. Kalau kita sendiri tetap ya namanya Bisnet. Bisnet mirip sama kayak Telkom gitu kan. Itu nama perusahaannya. Sedangkan untuk produknya kita sekarang ada yang namanya Bisnet Wi-Fi salah satunya. Yang kedua Bisnet Home. Bisnet Home itu yang kabel TV tadi, kabel TV plus internet gitu. Terus ada lagi yang namanya Metronet. Itu buat small business. Internet kita, servis internet kita yang small business. Ada lagi yang berikutnya, ini ngomong internet dulu aja ya, dedicated line. Nah, itu yang 1:1 internet yang pure lah ibaratnya gitu. Untuk punya internet emang nggak ada gitu bisnet.
Ada tambahan mungkin dari Mas Ronald? Ya Mas Riki, makasih atas pertanyaannya. Mungkin saya sedikit penambahan aja sih. Di sini sebenarnya awalnya itu memang kita fokusnya sih di fiber optik ini, di jaringan itu fokus untuk akses internet, mulai dari perkantoran atau yang ya mungkin secara marketnya sih kita bagi 3 awalnya. Itu enterprise, terus UKM tadi, sama yang untuk rumah atau home. Nah, untuk corporate kebetulan saya sendiri pegangnya di sini untuk di bisnis untuk Palembang ini, cabang Palembang. Ini kita lebih pangsa pasarnya ke corporate, ke perusahaan, dengan nama produk itu dedicated line premium, di mana kita jual produk di sini itu yang 1:1 viewer untuk upload dan downloadnya. Jadi apabila si pelanggan ini berlangganan 10 megabit per second, dia terima 10 megabit per second sampai kita delivery bandwidth sampai ke perusahaannya gitu. Terus ada produk lagi yang untuk UKM di small business maupun di menengah, itu namanya produk kita untuk usaha itu Metronet, dan untuk warnet itu namanya kita lebih ngarahin ke Gamersnet itu. Nah, kalau untuk yang produk ini kita share, jadi mungkin sering dikenal dengan up-to ya. Kalau sekarang ini kan di broadband kita up-to, mulai dari up-to 1,5, up-to 3 Mbps dan seterusnya gitu. Terus ada layanan lagi yang untuk rumahan atau kalau di kita itu business home. Di sini kita untuk paket rumahan, rumahan ini dia nggak secara kapasitas bandwidth sih sebenarnya nggak ada perbedaan dengan paket share yang Metronet, cuman lebih optimalisasi di malam hari. Karena kenapa? Pangsa pasar market kita itu lebih banyak ke usia remaja kalau untuk rumahan ya, usia remaja dan rumah tangga yang masih kisaran antara 30 sampai 40 ataupun sebelum 50 lah. Jadi masih rumah tangga muda lah kayak gitu. Dan mereka biasanya sih sering kerja gitu. Dan kerja ini kan otomatis dari pagi sampai sore. Nah, kenapa kita lebih optimalisasi di malam hari? Itu mulai dari kita aktifnya mulai dari lebih kencang, lebih ini dari sore sampai ke pagi, karena orang lebih banyak di rumah ini kan di sore hari sampai ke malam gitu. Baru yang produk kita terakhir ini ke bisnet wifi. Itu aja sih tambahan dari saya, Mas Riki. Kalau emang ada pertanyaan nggak apa-apa, silakan Mas. Ya, ada lagi? Nambahin? Oh. Mungkin yang lain ada mau nanya? Yang lain? Selagi. Oh, oke. Nah, ini salah satunya juga. Nama saya Sugeng Wahyudi. Yang ingin saya tanyakan, ini kan di Palembang ini sudah berapa besar bisnis ini berkembang? Misalnya untuk dipakai perusahaan tuh sudah berapa banyak perusahaan yang pakai? Terus bagaimana kalau kita mau daftar ke sini tuh kantornya di mana gitu, dan cara-caranya apa saja, syarat-syaratnya gitu. Terima kasih. Saya mohon izin dulu ya sebentar ya. Saya Ade Roy, kebetulan Regional Manager. Saya bukan bermaksud tidak menjawab pertanyaan tadi, cuma memang tujuan kita kesini paling utama waktu kita ketemu dengan direktur kita adalah sharing knowledge. Jadi kalau tadi saya lihat malah ngarahnya kayak kita jualan gitu kan. Jadi kesannya nanti kalau dengar Pak Direktur ini bisnis jualan atau mau sharing knowledge gitu kan. Jadi kesannya nggak sesuai dengan misi kita utama kita. Jadi kalau boleh saya minta pertanyaannya lebih ke arah teknologi wifi yang tadi kita sampaikan. Jadi kita benar-benar bisa sharing knowledge lah. Kami yakin mungkin secara teori secara teori mahasiswa mungkin karena memang sering konsentrasi untuk belajarnya juga penuh waktu, mungkin ada sisi yang mungkin lebih unggul, tapi di lapangan
kadang-kadang kita bertemu dengan beberapa hal yang berbeda gitu dengan apa yang kita pelajari. Jadi itu yang masuk kita, kenapa kita kemarin nawarkan ke Pak Direktur, kita mau sharing lah ke teman-teman mahasiswa terkait teknologi jaringan ini. Seperti itu. Itu yang kalau boleh saya minta, tapi kalau memang memaksa tetap nanya produk, yang penting kita sudah ngomong dulu gitu ya. Biar ini saya sedikit mau ini menambahkan terkait ini. Kenapa sih tadi Bisnet itu banyak produknya gitu? Kenapa nggak fokus di fiber? Ini balik ke teknologi. Kalau teman-teman lihat, ada yang bisa menjelaskan secara singkat internet itu apa sih? Kalau ada yang bisa jawab simple tapi tepat, saya kasih hadiah. Internet itu apa dan secara topologi singkatnya seperti apa? Ini kan anak teknik semua Pak ya? Sering pakai internet yakin Pak ya? Jangan sampai kayak kemarin ada paman saya di kampung, saya tanya, "Paman, udah main internet belum?" "Gak pernah saya sentuh internet, tapi main Facebook sering." Saya nggak mau mahasiswa begitu gitu kan, malu lah mau Palkomtek gitu kan. Ada yang bisa jelasin nggak internet itu apa dan topologi internet itu seperti apa? Biasanya yang pintar di mana Pak? Yang mana Pak yang pintar Pak? Ini saya tantang nih anak Palkomtek yang pintar yang mana bisa jawab. Jangan sampai malu-maluin Pak Guntur nih. Ayo tunjuk tangan. Ayo Mas, jangan malu-malu Mas. Pintar kok malu-malu. Kita nggak nyalahin atau membenarkan, tapi kita mau tahu aja menurut pendapat pribadi gitu. Saya pertanyaannya simpel loh, internet itu apa? Kalau memang boleh menjawab sekalian topologinya seperti apa secara singkat. Mulai kita main dari rumah itu seperti apa gitu. Ayo dong, masa malu-maluin Palkomtek nih. Internet aja, aduh Pak. Masa saya harus nanya Pak Guntur? Enggak, kita nggak nyalahin, kita hanya mau dengar pendapatnya. Silakan Mas. Waduh, nggak berani juga. Kita ini mau sharing gitu kan, internet itu apa gitu. Ini rata-rata tingkat berapa Pak? Ada yang mau tamat nggak nih Pak? Akhir. Kalau ada yang berani jawab, nanti kalau dia nyampe lamaran ke Bisnet, saya prioritaskan untuk saya pertimbangkan. Kalau nggak ada lagi yang berani jawab, aduh saya meragukan nih. Kalau ada Palkomtek ngelamar saya langsung, aduh gimana ya? Kan enak kan? Belum tamat sudah diberikan promise seperti itu gitu. Ayo. Duh. Jarang-jarang loh kalau mohon maaf kalau perusahaan operator lain apalagi nasional dia melakukan sharing knowledge gini langsung janjiin begini belum pernah kayaknya. Saya dulu waktu kuliah nggak pernah ada begitu. Dia cuma ngasih doang udah gitu. Ayo dong, masa yang nggak ada yang berani sih? Internet itu apa? Padahal sering kita mainin loh. Sebenarnya ada yang tahu kali ya, cuma malu semua ya. Iya, kalau nembak cewek aja berani. Padahal sebenarnya dak-dikduknya sama itu. Oke lah, saya anggap teman-teman tahu semua sebenarnya. Jadi kan kalau seperti tadi dijelaskan di gambar ini, sebenarnya kan ini TV, kemudian ada WiFi gitu ya. Ini baru sampai dengan kalau ONU ini, nah ini perangkat yang ada di sisi customer. Ini udah di sisi provider. Jadi internet itu kan internet network ya. Jadi hubungan antar jaringan secara teknikalnya. Jadi seluruh komputer di dunia itu saling terhubung dalam satu jaringan yang disebut dengan internet. Ada yang bisa jawab simpel? Lembaga apa yang pertama kali menggunakan internet? Ada yang tahu nama lembaganya?
Departemen Pertahanan Amerika ya, atau DARPA ya. Nah, jadi itu kan waktu itu sejarahnya kan mereka hanya antar komputer yang ada di mereka ya. Jadi kalau sekarang itu kayak LAN-nya mereka. Lalu mereka kembangkan mulai masuk ke antar lembaga yang beda jarak dan lain-lain. Nah, kalau sekarang internet itu adalah dunia global. Jadi komputer kita yang di rumah terhubung dengan servernya si Facebook yang ada di US. Itu sebenarnya ada jalur internet gitu. Jadi mungkin selama ini kalau kita sebagai pengguna smartphone, pengguna di PC di rumah kalau pakai layanan kabel gitu ya, kita kan seringnya taunya, wah internet lambat banget sih. Ini internet kok putus sih. Ini gimana sih operator brengsek banget lah, gimana maki-maki segala macam. Lo operator gimana? Tapi kita pernah nggak ngebayangin jaringan internet itu seberapa kompleks sih gitu? Sebagai seorang mahasiswa teknik harusnya sempat dong berhayal gitu ya. Internet itu seperti apa gitu? Kalau mahasiswa, mohon maaf, ekonomi mungkin nggak mikir deh tuh. Yang penting saya bisa pakai internet, saya bisa dapat duit lewat internet, udah tenang gitu. Tapi kalau orang teknik kan, ini saya bisa begini, ini gimana caranya ya? Kan kalau kita bayangin itu banyak alat-alat yang dilewatkannya gitu. Mulai dari ini tadi yang saya bilang, ini ONU ini bisa masuk ke modem WiFi pelanggan. Dari modem WiFi, ini di rumah ya, kita bicara di rumahnya. Ini baru masuk ke smartphone-nya. Ada yang masuk ke misalnya pakai kabel ke PC. Ini terhubungnya. Jadi kalau di Bisnet ya dari gadget ini masuk ke modem router WiFi-nya, masuk ke ONU, ke DP, ke rumah kabel, OLT, baru ke router. Ini baru namanya tapi router di Palembang. Cuma sampai ke ini aja, alatnya udah berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru sampai Palembang. Dari sini baru nembak ke, misalnya kalau kita di Indonesia gateway-nya di Jakarta. Ini baru sampai backbone Jakarta namanya. Dari sini kalau kita mau ke Facebook, kalau sekarang defaultnya tuh ke Singapura dulu. Dari Singapura baru lagi pakai fiber optik dia nembak ke Jepang, kabel laut. Dari Jepang dia kabel laut lagi ke Hawaii atau langsung ke Palo Alto, US, California. Itulah kompleksitas jaringannya. Jadi kalau misalnya kita seorang mahasiswa teknik, nanti kalau misalnya lambat jaringan, ini lambat kenapa ya? Kira-kira dari sisi ini mana yang lambat ya? Jadi paling tidak kita punya daya hayal memperkirakan di mana. Apakah router WiFi saya masalah? Dari sini ke sini. Apakah mungkin dari sini ada kabel yang copot? Kalau ini sudah kita amankan, berarti sisi kita aman. Kita berhak komplain ke operator. Baru operator akan cek lah ini dari sini sampai nanti ke koneksi yang ke Palo Alto, Amerika. Itu secara ininya ya, detail perangkat-perangkatnya. Nah, balik ke Wi-Fi 5G. Kenapa Bisnet jualan Wi-Fi? Karena Bisnet sudah bangun infrastruktur fiber optik distribusi di dalam kota Palembang. Kapasitas fiber optik ini sangat besar. Kalau tadi ada nanya Mas Riki, Pak kalau bandwidth besar itu buat apa? Pernah nggak ada ingat menteri yang ngomong apa? Bandwidth cepat buat apa? Berarti saya ragukan tuh daya hayalnya. Masa nanya bandwidth cepat buat apa? Kalau saya berhayalnya gini, kalau bandwidth internet itu ada 1 terabit per second, jangan-jangan bisa transfer manusia nanti, teleportasi. Serius loh. Semua yang ada di film itu bisa kita hayalkan dan mungkin terjadi kan. Jadi kalau mahasiswa teknik itu jangan terbatas mimpinya. Masa nanya bandwidth cepat buat apa? Kita kebetulan di Indonesia selama ini berpengalaman bandwidth itu lambat. Jadi kadang-kadang aduh ini 5 mega gede banget ya, 10 mega buat apa ya? Padahal orang di luar sana udah 1 giga udah biasa di rumahnya. Dia hidupin TV, connect internet, orang tuanya di Timur Tengah ngobrol langsung video conference. Kalau nggak ada bandwidth tinggi, mana bisa ngobrol begitu? Kualitasnya high definition. Ya kita mungkin selama ini dapat bandwidth 1 mega nonton di YouTube yang kualitasnya 240p udah senang banget tuh. Waduh, bagus. Weh, bisa video weh gitu. Tapi kan sekarang dengan bandwidth 10 mega gitu kan, dapat 720p, wah mantap gitu kan. Sampai jerawat ceweknya aja kelihatan, wah ada jerawat gitu. Jadi kalau mahasiswa teknik apalagi jangan nanya lah bandwidth cepat buat apa. Berarti ketahuan dia main internet download terus.
Kalau download yang bagus lumayan. Yang ketawa saya tahu itu, kenapa dia ketawa. Nah, jadi itu tadi, kita punya fiber optik sangat banyak dan kapasitas sangat besar. Sementara jumlah klien kita yang di rumah-rumah tadi, yang di kantoran, itu tidak bisa menggunakan kapasitas yang sangat besar tadi. Karena fiber optik ini kalau satu core ya, itu bisa 1 tera kapasitas maksimumnya. Bayangin kalau kita masang di Palembang ini 100 core, satu urat kabel yang segini besar, sebesar ibu jari saya, karena ibu jari saya gede soalnya. Itu isinya 100 core. 100 core kali 1 tera berarti 100 tera kapasitas maksimum. Entah dia aja 5 mega aja buat apa Pak ya, gitu. Bingung jawabnya kan. Jadi karena itulah kita buat namanya access point di jalur di daerah umum, supaya orang-orang itu tidak hanya fokus menggunakan internet cepat di rumah saja, tapi pada saat dia kongko di alun-alun, kemudian diskusi mungkin di taman-taman dengan teman-temannya, kemudian seperti kemarin saya survei di Kambangiwa, mereka itu di situ ada biasanya ada klub-klub gitu ya, ada menari, ada roller coaster dan lain-lain. Mereka bisa langsung rekam, langsung upload. Kalau misalnya dia di situ nggak ada kapasitas cepat, dia nguploadnya bisa seharian baru terkirim kan gitu. Tapi karena di situ ada fasilitas misalnya bisa wifi, dia bisa kirim mungkin dalam waktu 1 menit terupload itu videonya yang selesai di aksi. Begitu aksinya terupload ke YouTube, orang bisa langsung saksikan. Jadi makanya itulah kenapa Biznet ini masuk ke Biznet Wifi, karena kapasitas sangat besar dan itu tidak terpakai saat ini. Makanya kita buatlah Biznet Wifi tadi. Mungkin itu tadi menjawab terkait dengan pertanyaan lagi yang lebih lengkap. Kenapa kita juga ada TV? Itu juga TV itu pun kita bisa lewat fiber optik yang kualitasnya high definition. Satu channel high definition, kalau channelnya MTV gitu ya, itu kapasitasnya bisa 15 sampai 20 Mbps satu channel dilewatkan dari yang data. Jadi kalau misalnya Biznet menyediakan untuk Palembang 100 channel, berarti butuh bandwidth paling tidak 150 Mbps. Sangat besar. Itu kalau kapasitasnya 720p ya. Kalau nanti manusia ini kan nggak pernah puas, pinginnya nanti 4 kali 1020 sampai nanti pori-porinya kelihatan. Iya, sampai kalau ini bulu-bulu kuduknya kelihatan. Wah, itu luar biasa itu. Nah, karena manusia nggak pernah puas. Dulu saya masih ingat saya pakai dial-up 56 kbps. Wah, udah senang banget di rumah pakai 56. Saya bisa ngomong ke teman-teman, kamu di rumah nggak ada internet, saya ada. Bangga dong, 56 kbps. Sekarang dikasih 10 mega masih komplain. Ini kenapa sih cuma dapat 9,8 Mbps? Kan langganan saya 10 mega. Iya, benar loh itu. Tapi kalau anak TI jangan ya, malu-maluin nanti. Gitu. Nah, itu tadi sekilas menjawab, sekalian saya sharing terkait ini. Kemudian saya juga tadi terkait Biznet namanya berubah apa enggak ya, tadi udah dijawab sebenarnya sebagian sama teman-teman. Kenapa sih Biznet ini masuk Palembang gitu ya? Memang benar Biznet ini mungkin di Sumatera belum terkenal karena kita baru berdiri di tahun 2014. Jadi kalau bulan April kemarin kita baru 1 tahun. Kita launching kemarin di tanggal 16 April 2014. Kenapa sih Biznet datang ke Palembang? Kenapa nggak izin saya dulu ya Mas Riki ya? Nanya izin dulu Mas Riki. Jadi balik lagi Mas, mungkin nanti kalau sempat main-main ke websitenya biznet.network.com bisa dicek visi misinya Biznet. Saya nggak perlu jelaskan di sini karena kita nggak jualan tadi, balik lagi. Tapi saya mau kutip sekilas karena berkaitan. Di visi misi itu kita ada satu statement, salah satu visi misinya. Kita ingin membangun infrastruktur masa depan Indonesia untuk menghilangkan gap digital antara Indonesia dengan negara-negara lain. Kemajuan teknologi atau infrastruktur telekomunikasi di Indonesia khususnya, mohon maaf, pemerintah itu hampir tidak turun tangan sama sekali. Semuanya dikelola oleh swasta dan dibangun oleh swasta. Kita punya BUMN telekomunikasi, tapi dimanapun terjadi yang namanya kompetisi, kalau tidak ada kompetisi, kalau tidak ada pembanding, ya biasanya itu pengembangannya akan slow. Bayangin dari tahun berapa ya perusahaan kita yang bapak kita ini yang telekomunikasi dari tahun 45 sebelum merdeka, itu perusahaan Belanda dulu loh.
itu sampai tahun berapa dia baru mulai bangun fiber IndiHome misalnya. Itu berarti kan udah sangat lama. Baru mulai berubah dari kabel koper tembaga menjadi fiber. Terlalu lama karena di Singapura, di Malaysia sudah mulai dari berapa kan. Tapi saya nggak tahu benar apa enggak, tapi ketika kita memulai, tadi disampaikan bahwa BizNet adalah yang pertama membangun FTTH di Indonesia. Ketika BizNet memulai, itu langsung semua bergerak. Wah, fiber langsung mulai bergerak. Dan itu memang natural gitu mas. Itu natural. Ketika kita lihat tetangga kita, waduh punya istri cantik, pingin juga dong istri cantik, masa kalah. Bayangin kalau di sana nggak, istrinya biasa aja. Nah, istri saya biasa juga, nggak perlu. Menawarkan tercepat juga 100 mega. Saya takutnya begitu banyak user nanti kendalanya lambat lagi, lelet lagi. Yang iklan yang anti lelet saja sekarang lelet. Ini saya pakai sekarang ini. Jujur aja Pak, ya. Jujur aja. Maksud saya BizNet bagaimana menyikapi dengan produk seperti ini. Ketika kita nanti rame-rame gunakan teknologi ya, saya pakai, Pak Guntoro pakai, semua mahasiswa di sini pakai, tiba-tiba lelet nantinya. Yang tadi statementnya ada 100 mega, akhirnya nurun begitu. Nah ini bagaimana menyikapi? Terutama lagi katanya tadi di Palembang juga untuk RJ6 tidak pakai dan RJ11 juga tidak bisa dipakai, tapi RJ6 untuk TV kabel di Palembang belum bisa. Nanti terkendala bagaimana menggunakan RJ6 dengan RJ11 tadi. Karena kita tahu kalau kita gunakan RJ11 nanti orang salah gunakan untuk TV kabel terdaki induktansi gitu ya. Induktansi itu ya satu hal mungkin tidak bisa mencapai lebih dari 120 meter. Tetapi kalau kita gunakan RJ6 ya mungkin bisa mencapai 200 meter gitu nantinya. Ketika teknologinya nanti kita gunakan dari ONU tadi kan bisa ke TV kabel, bisa ke TV kabel yang menggunakan RJ6, kemudian untuk net atau data itu menggunakan RJ11. Nah, terkendalanya di sana. Terus mengapa di Palembang belum ada bisa kita kita gunakan TV kabel yang gunakan itu tadi? Apakah memang teknologinya hanya memang hanya digembor-gemborkan saja memang up sampai 100 mega? Terkendalanya begitu. Artinya kalau memang siap kita promo, siap kita sharing teknologi, kita coba dulu. Mungkin rame-rame nanti dari mahasiswa ini karena besok tanggal merah, rame-rame main ke BKB, tiba-tiba tidak terbukti. Nah bagaimana begitu trouble-nya? Nah sikap ini bagaimana untuk bisnis? Mungkin untuk jawab pertanyaan itu kita berikan kapasitas langsung ke Pak Adiroy. Hormatin ini mendapat pertanyaan dari Pak Yadi Pak ya. Oh, Pak Yodi ya. Waduh, makasih Pak buat nanyanya. Ini balik lagi saya disuruh jualan lagi nih. Ini mudah-mudahan direktur nggak dengar ya. Jadi tadi saya sebenarnya udah sempat singgung Pak, yang namanya jaringan internet itu kalau kita ngerti tadi banyak titik-titiknya lah ya, yang mungkin kalau kita lihat begitu kompleks. Jadi ketika misalnya kita ada keluhan lambat, ada keluhan putus dan lain-lain, selama itu buatan manusia itu pasti bisa diperbaiki. Nah, kalau buatan yang di atas ya kita nggak bisa perbaiki, yang perbaiki yang di atas gitu. Jadi kalau keluhan itu tadi balik lagi Pak, keluhan ini datang karena munculnya ekspektasi yang terus bertambah. Kalau dulu kan 56 Kbps kita udah senang gitu ya. Sekarang mungkin dapat 2 Mbps juga kayaknya kok kurang gitu. Jadi kalau untuk khusus WiFi, BizNet WiFi itu kebetulan adalah layanan BizNet atau layanan WiFi berbayar dari BizNet. Jadi kita mengeluarkan layanan itu dengan kualitas baik. Ya tentu ada impactnya lah, ada investasi, ada yang lain-lain secara bisnis. Jadi kita berikan itu pakai kuota Pak. Kuota tadi sempat muncul ya slide-nya ya. Jadi kalau 2 giga, kalau saya berapa? Jadi sebenarnya kalau dia 100 mega, kalau Bapak mau habisin 2 giga 100 mega, kita senang aja Pak. Makin banyak uangnya masuk gitu. Jadi kita nggak mungkin halang-halangi bandwidth-nya kecil gitu. Kalau misalnya kita buat, ini Pak Yudi lagi pakai bandwidth-nya buat 1 mega, ya kuotanya nggak bisa habis.
ya duitnya nggak datang lagi dong Pak. Secara bisnis kita nggak untung kan. Jadi kalau bisnis wifi, logikanya kita akan buka bandwidth sebesar-besarnya yang kita mampu layani. Jadi misalnya besok katanya tadi mau datang mahasiswa 100 orang mau coba tes di sana, kita persilakan, kita di sana kita udah ready. Tapi balik lagi tadi seperti saya bilang, saya ulang lagi, balik lagi satu kemampuan gadget, kemudian jarak kita ke akses point. Nah, itu jawab nanti. Jadi tergantung kondisi di sana nanti teman-teman udah ngerti saya kira. Jadi maksudnya tergantung memang jarak kita tadi Pak ke arah akses point. Sama lah kalau mungkin kita di rumah juga kan, kalau sebelah kita akses pointnya mungkin lebih kenceng dibandingkan kita di toilet atau di kamar gitu ya. Karena memang balik lagi ke signal jaringan. Yang kita berani, kenapa kita berani menyebut bisa sampai 100 mega? Kenapa kami nggak sebutnya minimal dapat 100 mega? Karena itu tadi kita nggak mungkin Anda pakai di sebelah akses point dengan pakai 100 meter, pancarannya kan berbeda kualitasnya. Jadi makanya kita menyebutnya up to 100 mega. Tapi dari operator kadangkala yang buat lambat itu kan paling sering dari belakangnya Pak. Jadi setelah tadi akses pointnya, di belakangnya tadi ada yang masih di belakangnya pakai radio juga masih, kemudian ada yang pakai kabel tembaga. Itu yang buat dia besar terbatas kapasitasnya. Kalau kita di BKB kita kebetulan udah pakai fiber optik langsung dan itu bisa sampai 1 tera sebenarnya Pak kapasitasnya. Jadi kalaupun gadgetnya tadi mampu, kemudian kita secara signal wifi-nya juga kuat, saya yakin itu bisa tembus Pak. Dan saya bilang tadi, apakah kita batasi bandwidth? Enggak. Malah kita bukain sebesar-besarnya supaya kuotanya cepat habis. Kita punya komplain begini kemarin di Jakarta. Kebetulan kita di daerah Kemang ada pelanggan. Dia selama ini buka YouTube gitu ya di gadgetnya. Dia pakai GSM kebetulan, smartphone. Lama kalau dia main YouTube itu, kalau dipakai yang smartphone itu kuota 5 giga bisa mungkin sebulan baru habis Pak. Karena Pak ketika dia main YouTube dengan bandwidthnya cuma mungkin 2 mega 3 mega, ya paling dia dapatnya 360p. Begitu dia coba di Kemang pakai bisnet wifi, dikasih bisnet wifi 10 giga Pak. 5 kali buka video habis kuotanya. Wong dia sekali buka otomatis langsung 1028 itu full HD Pak langsung. Karena kan YouTube itu kan otomatis mendeteksi ya berapa kapasitas bandwidth. Begitu dia buka, dia dapat bandwidth besar, itu full HD dia dapat. 5 video habis kuotanya. Yang senang siapa Pak? Ya kita senang. Kan kuotanya habis, dia beli lagi. Tapi dia komplain, kok cepat banget sih kuota saya habis. Bapak buka apa Pak tadi? Nonton YouTube, nonton bola, full HD. Marah juga Pak, jadi dikasih cepat juga marah gitu. Karena kalau dulu kan dia pakai smartphone 360p Pak. Kalau 360p video 1 jam nggak nyampe 200 mega. Tapi kalau full HD 1 jam mungkin bisa sampai 500 mega sampai 1 giga Pak. Itu yang nggak bilang kalau di bisnis kebetulan kita tidak batasin bandwidthnya untuk yang karena based on kuota tadi. Tapi kalau untuk yang produk rumahan yang Bapak tadi sempat cerita masalah RG11 RG ini, itu kan lebih ke arah produk rumahan. Kita memang batasin karena dia unlimited, tidak ada batasan kuota. Dan kita dari sisi price performance-nya juga sangat baik. Kita ngejar bagaimana supaya masyarakat yang muda-muda, karena memang produk Business Home ini mengincar adalah rumah tangga muda yang memang ya pasti udah tahu dunia digital lah. Udah ngerti anaknya itu kalau belajarnya kemana, ke YouTube, belajarnya ke Google gitu ya. Anaknya juga yang TK-TK udah disuruh buat PR pakai YouTube, pakai Google gitu. Jadi tapi kadang-kadang kan untuk cari internet cepat kan mahal gitu. Jadi makanya bisa buat kalau Anda adalah rumah dan Anda gunakan itu di saat memang family time itu sore hari sampai malam, kami bisa berikan harga yang lebih baik, yang terjangkau oleh rumah tangga. Tapi memang itu kita optimalkan memang di family time tadi. Kalau ada rumahan misalnya, dia yang rumahan, tapi dia main saham Pak siang hari, komplain, wah lambat banget gitu. Karena memang itu bukan produk rumahan Pak, itu buat family time, hiburan keluarga. Jadi kalau dibuat main saham, waduh itu bahaya nanti. Kalau sahamnya gagal beli, rugi 1 miliar katanya. Padahal dia bayar internetnya buat internet rumahan gitu. Jadi nggak cocok memang dia. Jadi kita memang untuk rumahan tidak batasin tidak batas kuota, tapi kita buka. Tapi memang optimalnya di family time pada saat kita bersama keluarga. Kalau di weekend juga kita buka 24 jam. Jadi memang kita segmentasi begitu supaya semuanya fair lah ya. Dan kita bisa gunakan internet memang
sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau kalangan bisnis ya pasti dia butuh 24 jam, itu yang kita buka semua. Kalau mengenai tadi bilang kita udah support Pak, di belakangnya backbone kita fiber optik. Kendala selama ini kalau di pengalaman kita, kelambatan jaringan itu memang paling utama di backbone Pak. Backbone tadi ada, kalau misalnya kayak antar BTS tadi seperti Pak Guntur bilang, antar BTS dia masih pakai radio itu paling kemampuannya satu link bisa sampai 20 mega gitu. Begitu di sini ada 10 pelanggan, coba ini udah di sininya penuh, di belakangnya. Nah, tapi kalau kita di belakangnya kita udah support fiber optik, mudah-mudahan kalau memang fibernya nggak ada yang cut atau apa, itu semua bisa kapasitas kita penuh Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Yudi. Kalau memang ada lagi nanti bisa saya kasih kartu nama saya Pak, kita bisa ngobrol diskusi Pak. Ya, terima kasih Pak Yodi pertanyaannya. Ya kalau kita lihat sih dari teknologi ya kan 5G ini adalah basisnya adalah wireless kan Mas. Kalau dari device A and device saja tidak support sampai dengan 5G, ya 120 itu bakalan nggak akan diterima dengan maksimal. Kecuali kalau end device dan medium device-nya support sama-sama 5G, 120 memungkinkan kayak gitu. Kemudian kita lihat juga faktor dari coverage area, apakah daerah padat atau loss area seperti itu. Kalau loss area 120 bahkan bisa lebih kayak gitu. Tapi kalau ketemu dengan rambatan atau hambatan gedung atau media-media padat yang tidak bisa ditembus oleh wireless, sama saja kurang dari 120. Sebenarnya sih itu. Ya, itu pertanyaan terakhir dari Pak Yodi. Ya, silahkan Mas. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semua udah mau dengerin sharing knowledge dari kita. Terima kasih juga udah interaktif gitu kan. Semoga teman-teman nambah ilmu dari hasil sharing ini. Dan kalau teman-teman butuh misalnya kontak ke kita atau butuh pertanyaan atau butuh diskusi, kita sangat terbuka. Silakan datang aja ke kantor kita di Jalan Jenderal Sudirman, itu di dekat Baptis atau Kodam, di samping Natasha Skincare. Kalau tahu Natasha Skincare di sana, kita sangat terbuka untuk sharing, untuk diskusi di sana. Gitu. Baik. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman dari Bisnet, nanti ada sesi foto-foto sama anak-anak mahasiswa yang mau ikut foto-foto. Oke, dengan anak.